sangat berarti untuk kita. Tidak ada yang kita mau kesan-pesan di sini. Tidak ada. Biasanya tuh kesan-pesan tuh biasa menggambar firman yang kita dengar. Jadi satu hal yang saya ingin mau sampaikan, Nasko tuh sudah dewasa, bukan kecil lagi. Jadi untuk ke depan jauh lebih berpikir untuk dewasa. Selama ini dalam sambutan-sambutan ini biasa Tuhan ketika Yesus sambut Yesus tuh ada berbagai kalangan, 9 kelompok. Saya sudah sempat diskusi dengan teman-teman yang lain. 9 kelompok itu berbagai kalangan suku. Orang pintar, cendekiawan juga semua. Masuk di golongan pemerintahan juga semua. Terus itu semua generasi. Dari generasi ke generasi mereka sambut Yesus. Karena mereka lihat bahwa keselamatan itu ada di tangan Tuhan. Saat itu mereka terima. Baru yang ke-10 ini siapa? Kita cari tahu. 10-nya ada di mana? Sekarang teman-teman cari sendiri. Dan 10 ini adalah penentu. Bukan siapa-siapa. Firman yang tadi sampaikan itu kita kembali. Mari kita masuk ke Onai sama-sama. Yang setiap gereja yang ada, terus kemudian komunitas yang ada itu mulai belajar baik-baik. Saya lihat itu tidak ada yang pegang buku. Semua gaya santai-santai. Sudah lihat di luar sana itu lingkungannya sudah terlalu liar. Jadi mau bilang kalau gereja sudah tidak kuat, kita mau apa gitu. Kalau pemuda sudah terlalu beramburan, kita mau apa gitu. Untuk ini Naskos, tapi saya mau teguran buat Kodim. Berapa hari dan berapa bulan sudah jalan tanpa pemimpin. Itu sudah salah. Sudah tahu lingkungan sudah keras. Kita tidak bisa berjalan tanpa pemimpin. Rangkul dia kembali. Itu sudah kemarin saya sudah bilang. Sekarang saya ulang lagi. Jadi ke-9 ini siapa kita cari tahu ya sama-sama. Sepakat? Terima kasih, saya tidak akan bicara banyak karena firman semua puji-pujian itu sudah menguatkan kita buah hati. Terakhir sekali lagi Naskos tahu sadar diri. Punya tanggung jawab yang ada selama ini sudah gagal. Kita dulu tinggal di gereja tapi sekarang sudah pindah tempat lain. Jangan kecil hati. Selama ini hanya beberapa orang saja bikin itu kita punya Onai. Semua yang Naskos banyak ini saya tidak pernah buang muka di Onai di sana. Kamu ini ada di mana? Harus tahu Onai. Namanya Onai itu when mati bertindak keluar. Sudah tahu kita generasi ini penentu. Masalah kiri kanan untuk keselamatan buat kita teman-teman ini banyak membutuhkan kita. Kita tidak bisa main satu tempat. Jadi teman-teman Onai itu penting. Kalau bagi laki-laki itu saya bilang seperti firman yang tadi itu teguran buat saya dan saya pada adik pas sekali. Selama ini itu kita jalan egoisme, ini jalan sendiri-sendiri. Sedangkan kita puna itu selalu berapa hari ada pencurikan, ada teror kami juga. Itu kelalaian dari kami. Polisi, tentara pun pada waktu itu masuk. Terus kemudian ada beberapa penculikan. Itu kesalahannya kami. Jadi jangan Naskos ini ke depan terjadi hal yang sama. Tapi jaga kita puna itu baik-baik karena dari situ itu akan melahirkan regenerasi. Ada pendidikan, ada lain sebagainya. Jadi kalau sudah keluar dari orang tua usia nakarame bahasa itu jangan pernah bangun di situ. Sekarang saatnya kamu jadi dewasa. Sudah ada di lingkup dari orang tua, manja itu sekarang kamu sudah makan minta-minta di luar supaya tahu diri begitu. Wah, terima kasih dari saya. Tidak terlalu banyak bicara. Sudah banyak nasihatnya dalam firman. Terima kasih. Wah. Yang kedua dari Kakak Leni Tabuni mewakili Putri Naskos. Shalom. Damai di hati. Shalom. Damai di hati. Baik, puji nama Tuhan.
Saya boleh minta teman-teman semua salam samping kiri kanan bilang Anda hebat, Anda kuat karena Tuhan Yesus. Anda hebat, Anda kuat karena Tuhan Yesus. Anda hebat, Anda kuat karena Tuhan Yesus. Kakak hebat, kakak kuat karena Tuhan Baik, Yesus. bikin nama Tuhan, kita bisa hebat, cantik, ganteng. Semua pada kesempatan hari ini bisa kumpul itu karena Tuhan Yesus. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Coba samping kiri kanan balas, tapi dengan senyuman. Lihat ke teman samping kiri kanan. Manis kan tidak ya? Manis sekali. Manis, berarti sangat manis. Apalagi sekarang yang ada pikir beban, tetapi pada saat lihat saudara kiri kanan salam, pasti beban terasa hilang. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih. Mungkin saya di sini tidak berbicara banyak lebar, tapi saya di sini pertama-tama mengucap syukur dan juga terima kasih karena pada kesempatan hari ini Natal yang istimewa ini kita bisa berkumpul sama-sama, bisa bertemu saudara satu sama lain. Kita lain tinggal di Wamena, tapi lain kita tidak pernah ketemu. Dengan Natal ini kita bisa berkumpul sama-sama, apalagi saudara-saudara kita, kakak-kakak kita yang dari Jepura bisa berkumpul sama-sama kita bisa rayakan Natal pada kesempatan ini, itu sudah luar biasa. Terima kasih juga kepada Mama yang sudah sampaikan firman Tuhan menguatkan kita pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Di sini pesan saya minta kepada seluruh teman-teman, kakak-kakak, saudara, dengan momen Natal ini saya mengajak kita semua menyambut Natal dengan penuh sukacita, damai sejahtera, menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dengan penuh semangat. Jangan lupa dengan senyum kepada teman samping kiri kanan. Jangan lupa. Terima kasih, itu mungkin sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, Kakak Muswenda mewakili dari Putra Naskos. Salam. Baik, bunyi Wah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, bukan saya, kita semua. Wah, luar biasa. Wah. Saya pikir kita Natal nanti bagaimana kah begitu, karena buru-buru juga, terus kebanyakan kita ujian. Tapi karena Tuhan kita bisa Natal dengan baik. Wah, terus pesan saya tuh, tidak terlalu ke sana, tapi saya minta untuk kakak-kakak senior yang lain, mungkin kita di Naskos tuh pintu selalu terbuka. Jadi jangan minta kebersamaan untuk saling membagi pikiran macam begitu. Ke depan, pokoknya kita datang maksud dari kampung masing-masing ke sini tuh tujuannya mau belajar, mau menimba ilmu. Jadi tidak mungkin adik-adik dari kita ke kita itu tidak mungkin, karena kita itu satu angkatan. Jadi kakak-kakak yang selalu ada, kakak Wilson, kakak Colin, terima kasih banyak. Terus kakak-kakak yang lain juga, wah terima kasih juga kakak Wilson yang dari Naskos sebelah Tabi sudah datang. Tuhan Yesus memberkati. Wah sekian. Yang keempat, pesan yang keempat, Kakak Wilson Wenda, pengurus Kopnat Tabi mewakili. Shalom. Damai di hati. Shalom. Damai di hati. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, pertama terima kasih untuk waktu yang istimewa sekali untuk saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pelayan Tuhan hari ini, pribadi diberkati sekali. Ini salah satu bukti menunjukkan kepada
orang lain yang selalu menganggap kami tidak bisa bahwa kami bisa. Terima kasih untuk itu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang berikut, yang saya hormati juga untuk pengurus komunitas Nasi Kosong yang selalu jadi back untuk pemuda di Hubula ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang berikut juga saya sampaikan rasa hormat saya juga kepada pengurus pemuda gereja yang ada di seluruh gereja di tanah Hubula ini. Entah kita dari Baptis, Gidi, Kingmi, GKI, saya tidak tahu karena anak-anak yang kumpul juga saya tidak tahu, mungkin dari Baptis atau Gidi saya tidak tahu. Tapi saya percaya kita semua ada di sini. Amin. Saya punya pesan hanya beberapa saja. Yang pertama, hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan di atas mimbar itu akan diselesaikan oleh komunitas. Contoh, karena komunitas ini dia akan berdiri umum, sekuler untuk semua orang. Yang ekstrim sekali untuk membicarakan soal hal-hal politik ini misalnya, atau mungkin pendidikan yang ekstrim tidak bisa kita bawa dalam mimbar. Ya mimbar payahnya wakah. Tapi hal-hal pendidikan di akademik memang harus kita belajar. Toh sudah jadi benteng ini, terima kasih. Jadi hal-hal yang spiritual sekali kita dorong di gereja, kemudian hal-hal yang sekuler mari kita belajar di komunitas. Karena hal itu yang biasa kami belajar juga. Yang berikut, kebersamaan, kekompakan ini penting sekali ketika hamba Tuhan Mama sudah sampaikan, berhubungan dengan satu hati itu sangat penting sekali dalam komunitas. Dari satu komunitas itu kita biasanya itu beda pemahaman itu banyak sekali. Tapi kita harus ada dalam satu hati, kita punya hati semua jadi satu, menjadi satu hati yang utuh dengan kepentingan banyak orang. Kemudian pesan saya untuk pengurus pemuda atau jemaat, Mama bisa sampaikan juga ke badan pelayan jemaat di Bahtra. Komunitas ini tidak boleh jauh dari gereja, tidak boleh. Ketika jauh dari gereja, anak-anak akan jadi liar. Jadi harus dekat dengan gereja. Dan itu juga kami alami di gereja contoh di Tabi, kita diami juga hal yang sama. Ketika hal komunitas atau kami biasa anggap itu gugup. Jadi ketika itu jauh dari itu, hal-hal yang tadi dibilang pertahanan belakang itu tidak akan bisa kita ketemu. Beberapa waktu di sini kehidupan di Wamena memang keras. Pendidikan generasi ini kita tidak tolong, itu sangat bahaya sekali. Kita tidak bisa ukur generasi 5-10 tahun ke depan Baptis ini seperti apa, di tanah Hubula ini seperti apa. Kita tidak akan lihat. Pesan dengan hati yang mendalam, tolong kembalikan seperti yang dulu. Kemudian pesan juga untuk pimpinan pemuda gereja yang datang hari ini, ingat, kita generasi penentu. Semua organ yang ada sering ada di sana, tapi yang jadi benteng terakhir untuk selamatkan generasi hanya ada di pemuda gereja. Kita ambil tanggung jawab sama-sama. Bisa toh? Coba angkat tangan ketua-ketua pemuda apakah kalau ada, kita kerjasama untuk itu. Karena tidak ada cara lain, kita jumlah sedikit, kemudian ya banyak sisi memang kita lemah, tapi kita dorong pelan-pelan untuk kita maju bersama di depan sana. Amin. Yang berikut, Bapak Pendeta Dorman Wandiko itu selalu sampaikan pesan seperti ini di mana-mana tempat. Gereja itu benteng terakhir. Ketika kita kaji ke dalam, itu memang benar. Sama halnya ketika anak-anak generasi muda seumuran dengan saya kemudian di bawah, lebih banyak aktivitasnya di luar ketimbang di gereja, apalagi gereja pintu tertutup, tamatlah kita. Itu tidak bisa sekali. Di Tanah Tabi juga sama hal ini, selalu saya sampaikan ke hamba Tuhan.
Karena sewaktu bapak, mama, orang hamba Tuhan siapapun hari ini pimpin, mereka akan pergi. Yang berikut yang akan pegang gereja kemudian tanah ini kami. Kami punya tempat, kami akan jaga barang. Seperti itu. Yang berikut tantangan yang paling besar lagi yang perlu kita perhatikan, pendidikan itu jadi fokus utama. Sangat penting sekali. Ketika kita hari ini tidak tahu banyak, orang setting kita seenaknya. Itu hal yang wajar terjadi. Karena memang kami tidak tahu. Sejarah juga sudah membuktikan itu. Orang tua waktu itu mereka tidak tahu banyak hal yang mereka buat sampai hari ini. Ya, seperti itu. Generasi ini barang-barang itu tidak boleh terulang toh. Kita harus potong generasi. Caranya bagaimana? Fokus di Naskos. Naskos ini sangat penting sungguh mati. Kalau tidak ada kita tidak akan tahu banyak. Begitu. Mungkin banyak tapi nanti ada tempat kita duduk lagi baru bicara-bicara. Terima kasih untuk waktu yang istimewa sekali Naskos berikan untuk saya. Bagi saya ini kehormatan tertinggi juga. Akhir kata saya sampaikan selamat merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Damai. Bagi saya dia revolusioner sejati. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2023 dengan penuh visi misi yang baru untuk Naskos yang gemilang di beberapa tahun ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah. Pesan dan pesan Natal yang kelima, Kakak Kolen Wenda, Ketua Komunitas. Kakak persilakan. Terima kasih untuk saya, untuk kami pengurus. Terima kasih ibu-ibu kami bisa temani kami. Terima kasih, selamat datang Pak Ketua Pemuda Wilayah Tabi yang bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kami akan dari pengurus, kami tidak akan bicara banyak. Terima kasih yang untuk kegiatan hari ini. Saya pikir tuh tidak akan terjadi yang saya pikir tidak akan jadi ibadahnya. Saya bilang kita bikin Natal bakar-bakar saja, berdoa saja, kita sudah pulang. Itu saja. Jadi kita bakar-bakar di mana kali baru kita pulang. Tapi saya tidak pikir punya hari ini terjadi. Memang sangat luar biasa. Terima kasih yang ketua panitia dengan jajarannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan mau ya alane ngo kira loa. Ongko dira loa. Terus yang kedua, terima kasih dari Januari sampai sekarang. Teman-teman yang tinggalkan kami cukup sampai di sini. Yang ada ini kita jaga diri baik-baik. Bukan bosan, jaga diri baik-baik, jaga teman. Yaitu untuk perempuan, laki-laki, adik, kakak, kita jaga bersama. Cukup, yang lain sudah tinggalkan kami. Itu pesan kami. Terima kasih. Shalom.